Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Mempercayai Dia dalam kasih. Matius 22 ayat 34 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka. Katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Hukum kasih bagi kekristenan nampaknya sudah menjadi trademark. Kasih menjadi identitas umat percaya. Tanpanya kita bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Namun apakah kita sudah memahami esensi dari hukum kasih itu? Saudara, pertanyaan yang diajukan seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus adalah pertanyaan yang rumit juga dilematis. Sebab menurut tradisi Yahudi, terdapat 613 perintah di seluruh Alkitab. Orang-orang Yahudi sendiri pun sering memperdebatkan isu ini. Mereka memilah-milah hukum mana yang terbesar, bukan pada esensi hukum-hukum itu. Berbeda dengan pola pikir mereka, Yesus justru memiliki jawaban yang tidak terduga. Ia memfokuskan pertanyaan itu bukan pada mana yang terbesar, tetapi pada apa yang terpenting. Yesus berbicara mengenai esensi hukum kasih itu sendiri. Yesus menekankan 2 poin tentang hukum yang utama. Pertama, bahwa kasih harus menjadi dasar ketaatan kita pada Allah. Karenanya, melibatkan seluruh hidup kita, hati, jiwa, dan akal budi. Kasih bukan tentang apa yang kita rasakan saja, tetapi apa yang kita pikirkan dan lakukan. Kedua, kasih adalah pondasi dari segala perintah. Artinya segala sesuatu yang kita perjuangkan dalam hidup ini, lakukan karena kita mengasihi. Cukuplah kasih untuk menjadi dasar segala sesuatu yang kita perjuangkan dalam hidup ini. Kasih kepada Allah dasar bagi kita untuk dapat mengasihi sesama dengan benar. Kasih itu juga yang memelihara kehidupan ini untuk dapat berlangsung dalam kebaikan. Kasih yang meneguhkan relasi kita agar tidak kandas melewati pergumulan hidup. Kasih pula yang membuat kita bertahan dalam pengharapan. Kita hanya dapat mengasihi karena Allah terus mengasihi dan Dia adalah kasih itu sendiri. Diskusikan. 1. Bagaimana saudara memelihara kasih Allah di dalam hidup saudara? 2. Bagaimana kehadiran kita dapat menjadi wujud kasih Allah di tengah situasi ini? Doakanlah. 1. Setiap orang yang saat ini belum merasakan kasih Allah. 2. Kemampuan untuk mengasihi sesama melalui tindakan konkret. 3. Kemampuan mengasihi sesama yang telah menyakiti kita.